Gibran tinjau program makan bergizi gratis di Bekasi. Prabowo tindak tegas jajarannya yang tidak bekerja dengan baik. DPR minta sub pangkalan gas melon tidak mainkan harga. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SMP Negeri 30 Bekasi di Jalan Wibawa Mukti, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis siang. Kedatangan Gibran disambut hangat oleh siswa, tenaga pengajar, serta masyarakat sekitar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SMP Negeri 30 Bekasi di Jalan Wibawa Mukti, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis siang. Gibran tiba di sekolah sekitar pukul 11:52 disambut hangat oleh siswa, tenaga pengajar, serta masyarakat sekitar. Setelah itu Gibran langsung mengunjungi sejumlah ruang kelas 8 dan 9 untuk melihat para siswa yang tengah menikmati menu MBG. Setelah meninjau kegiatan tersebut, Gibran menuju lapangan sekolah untuk berfoto bersama siswa dan tenaga pengajar. Salah satu siswa yang mendapatkan MBG, Anggi, menyebut senang karena program ini membuat uang jajannya tetap utuh selama sebulan terakhir. Sementara Kepala SMP Negeri 30 Bekasi Sumiati menjelaskan bahwa program MBG telah berlangsung sejak 6 Januari 2025. Ia berharap program ini dapat terus berjalan demi mendukung gizi siswa dan semangat belajar siswa. Lanjut Sumiati, pihaknya berkomitmen agar program ini menjadi legasi yang memotivasi siswa untuk rajin ke sekolah dan dapat meningkatkan prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Programnya sih sejauh ini bagus ya, karena membantu juga uang jajan jadi lebih irit, terus jadi lebih kenyang juga lumayan, tapi porsinya masih limited. Karena di lapangan tahu sendiri itu sampai berjubel seperti itu begitu, apa sih seneng dan semangatnya lah anak-anak itu baik di kelas maupun tadi di lapangan seperti itu sampai semana pengen menyapa, pengen bersalaman begitu. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan bersikap tegas terhadap pejabat yang tidak bekerja dengan baik. Ia meminta seluruh jajarannya untuk berbenah atau siap menerima konsekuensi. Presiden Prabowo Subianto memberikan ultimatum tegas kepada jajarannya yang tidak bekerja dengan baik. Ia menegaskan akan mengambil tindakan terhadap pejabat yang berkinerja buruk. Dalam pidatonya di resepsi Harlah Nadatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa peringatan sudah berkali-kali diberikan selama 100 hari pertama pemerintahannya. Ia meminta seluruh aparat dan institusi memiliki kesadaran penuh untuk melakukan perubahan. Prabowo menekankan bahwa pemerintah harus bersih dan bekerja sepenuhnya untuk rakyat. Ia juga mengingatkan para menteri serta pimpinan lembaga untuk tidak ragu dalam menjalankan tugas demi kepentingan bangsa dan negara. Prabowo menegaskan bahwa roda pemerintahan harus berjalan dengan sungguh-sungguh. Ia pun meminta seluruh jajarannya membersihkan diri sebelum diambil tindakan tegas. Beralih ke kabar lain, keluarga korban meninggal dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 melapor ke Posko Disaster Victim Identification atau DVI yang didirikan Pidokes Polda Jawa Barat di RSUD Ciawi Bogor. Kedatangan keluarga korban untuk menjalani tes DNA guna memastikan jasad korban kecelakaan tersebut. Dari 8 korban meninggal dunia, 6 diantaranya sudah teridentifikasi. Sejumlah kerabat korban kecelakaan gerbang tol Ciawi 2 ini mulai berdatangan ke ruang forensik Rumah Sakit Daerah Ciawi, Kabupaten Bogor untuk menanyakan kondisi keluarganya yang menjadi korban.
Keluarga korban tewas kecelakaan maut gerbang tol Ciawi 2 ini datang ke posko DVI Polda Jabar untuk mencari kepastian kerabatnya yang menjadi korban dengan melakukan tes DNA untuk mencocokkan data korban tewas dalam kecelakaan maut tersebut. Salah satu keluarga yang datang, Marsah, mengaku kakak dari Budiman, salah satu korban tewas yang berhasil diidentifikasi. Dia kita bawain orang dari kampung buat yang kerja ke Jakarta atau kemana aja ya, namanya travel kan banyak yang mikir kemana tujuannya gitu. Di mobil itu ada berapa? Nggak tahu. Informasinya sih katanya Ada berapa? 7 orang. 7 teh. Kita dari kampung. Yang kota Sinopal. Iya. Itu juga yang korban itu kebanyakan yang dari kampung sono. Kampung apa itu, Bu? Tidak ada. Kalau aku petir ya, kampung tidak petir. Tapi datanya tadi kebanyakan dari Cidadap memang tetangga kampung ya. Karena kecamatannya kan Cidadap. Cidadap itu mana? Bu, Cidadap. Tadi berarti pas nunggu kepastian dari kepolisian sempat dilakukan tes DNA ya Bu? Iya. Nah itu apa yang di... Ya cuma itu ya. Kalau keterangan dari polisinya gimana Bu? Keterangan kepolisian. Kejadiannya, Bu. Kondisi itu? Nggak ada informasi. Nggak ada. Jadi belum Karena aku nanya ke dokter juga, dokter belum nggak ini nggak ngebilangin. Nggak di- Gimana gitu ya. Ibu pertama dapat berita kabar Ibu ke ini dari mana, Bu? Aku kan tadi nganterin sekolah TK itu ya di Arya. Banyak lah ibu-ibu ngeliat di HP ya, katanya kecelakaan beruntun gitu. Perasaan aku tuh udah lain ya. Makanya ada aku kan suka bawa mobil gitu tengah malam jam 10 dari kampung. Cuma perasaan itu udah ada dari kemarin aku ngecek HP kabarin dia mulu Kak. Sebelumnya, sebanyak 8 orang tewas dalam kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2. Dari 8 orang tersebut, saat ini sudah teridentifikasi. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap beberapa orang yang mengaku-ngaku sebagai pegawai KPK atau pegawai gadungan pada Rabu 5 Februari 2025 malam. Oknum gadungan tersebut langsung ditangkap dan digelandang ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan. Mendapat laporan adanya oknum pegawai KPK gadungan yang berkeliaran di masyarakat dan melakukan perbuatan melawan hukum berupa meminta uang kepada pihak-pihak tertentu, penyidik KPK langsung melakukan penangkapan dan membawa oknum tersebut ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Salah satu oknum pegawai gadungan yang belum diketahui identitasnya ini terlihat berjalan menunduk mengenakan jaket hitam dan berkacamata dengan kedua tangannya tampak diborgol. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan sejumlah pegawai KPK gadungan saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan di kantor KPK. Perkembangan dari penangkapan pegawai KPK gadungan akan disampaikan setelah pemeriksaan selesai. KPK mengamankan beberapa orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK atau gadungan dan melakukan upaya-upaya meminta uang terhadap pihak-pihak tertentu. Saat ini beberapa orang tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan di KPK dan update selanjutnya akan kita infokan setelah proses pemeriksaan. Pasca kecelakaan Ciawi, anggota Komisi 5 DPR RI Musa Rajeksyah berikan ucapan bela sungkawa serta tegaskan pentingnya meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan uji kelayakan kendaraan bermotor. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan kendaraan yang beroperasi dapat memenuhi standar keselamatan, baik untuk angkutan umum ataupun angkutan barang. Pertama ikut bela sungkawa atas kejadian kecelakaan di Tol Ciawi dengan korban meninggal 8 orang dan banyak yang terluka. Dan ini memang kita tidak berharap terjadi seperti ini, tapi kami dari Komisi 5 DPR RI beberapa waktu yang lalu pun sudah pernah ada kunjungan ke Cipularang pada saat itu kejadian kecelakaan Cipularang. Dan kita sudah pada waktu itu bersama-sama dengan pihak pengelola tol dan juga dari perhubungan, juga polisian. Kita sudah menyampaikan pada waktu itu, saya juga menyampaikan tentang pengawasan KIR untuk kendaraan-kendaraan angkutan
muatan dan angkutan orang, angkutan umum. Karena apa? Karena kita lihat sekarang ini odol, overdimensi, overload ini banyak kita temuin di kendaraan-kendaraan pengangkut barang. Sementara kita juga lihat pertumbuhan jalan tol kita, yang kita tahu jalan tol itu adalah jalan bebas hambatan. Pasti dengan kecepatan tinggi pertumbuhannya juga sudah banyak di daerah. Tapi kalau ini nggak dibarengin, pada waktu itu saya juga sampaikan, akan terjadi lagi kecelakaan lagi pasti dengan tadi itu seperti itu. Dan ini terjadi lagi. Jadi kita berharap ke depan ini harus kita benar-benar tegas karena aturannya semuanya sudah ada. Tinggal ketegasan kita dan kemauan kita untuk melaksanakan ini, instansi, institusi yang terkait. Saya berharap kita memang harus benar-benar menjalankan tugas peran kita sebagai instansi, institusi dalam pengawasan kendaraan-kendaraan, angkutan umum dan angkutan barang juga. Dari lalu lintas, pemakai jalan, kepolisian, pengguna jalan tol, ini kita harus tegas. Karena apa? Kita tidak mau terjadi korban kecelakaan yang sia-sia. Kita tahu angka kecelakaan lalu lintas kita meningkat terus. Ini kita harapkan pengawasan ini perlu, penting, dan juga pelaksanaan aturan-aturan ini harus tegas kita laksanakan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta Subpangkalan yang sebelumnya pengecer tidak memainkan harga LPG 3 kg untuk dijual ke masyarakat. Dasko menjelaskan para pengecer yang menjadi Subpangkalan juga akan diminta menandatangani surat agar tidak menjual gas LPG dengan harga yang mahal. Dasko menegaskan akan ada sanksi jika melanggar. Dasko juga mensosialisasikan pengecer agar bisa menjadi Subpangkalan, yakni cukup dengan mengisi form pendaftaran dan surat pernyataan tidak menjual dengan harga mahal. Dasko menjelaskan harga jual gas subsidi dari pangkalan sebesar Rp16.000, sedangkan Subpangkalan sebesar Rp19.000. Meski begitu, harga eceran tertinggi gas LPG 3 kg ditentukan dengan karakteristik daerah. Oleh karena itu, Dasko meminta pemerintah untuk menetapkan standar harga gas LPG 3 kg. Ya, tentunya kan kalau di daerah itu disesuaikan dengan karakteristik daerah dengan wilayah masing-masing. Ya kan kita tahu bahwa kemudian subpangkalannya juga ada yang misalnya di seberang sungai atau di mana, dan itu kita akan minta supaya juga per daerah itu juga ada satu standar, demikian. Kalau kan sekarang sudah nggak ada pengecer, yang ada kan Subpangkalan. Nah, Subpangkalan itu kan nanti akan mengisi beberapa pernyataan, dan jika kemudian ternyata terbukti melanggar tentu akan ada sanksinya, demikian. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Nekat mencuri kalung liontin senilai 1,8 juta rupiah dari sebuah toko di Jalan Danau Tamblingan, Sanur, Kota Denpasar, Bali, seorang warga negara asing asal Kanada bernama Christopher Boyd yang 43 tahun akhirnya diamankan jajaran Polsek Kuta Utara dan Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar. Selain mencuri kalung, belakangan diketahui jika WNA Kanada itu pernah 3 kali melakukan penggelapan dengan modus menyewa sepeda motor melalui temannya dan kabur membawa kendaraan tersebut. Dengan mengenakan rompi tahanan, warga negara asing asal Kanada bernama Christopher Boyd yang 43 tahun digiring oleh petugas untuk dihadirkan di hadapan media. Pria berperawakan tinggi dan berambut gondrong tersebut sebelumnya diamankan jajaran Polsek Denpasar Selatan setelah nekat mencuri kalung liontin senilai 1,8 juta rupiah dari sebuah toko di Jalan Danau Tamblingan, Sanur, Kota Denpasar, Bali. Pada saat kejadian, pelaku masuk ke toko art shop dan langsung mengambil kalung beserta liontin perak. Barang curian tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas pelaku. Untuk mengelabui penjaga toko, WNA Kanada itu pura-pura menanyakan sesuatu dan selanjutnya kabur meninggalkan toko. Menyadari ada kalung liontin yang hilang, karyawan toko pun melaporkan kejadian ke manajer dan mencari keberadaan pelaku di sekitar Sanur. Ketika dilakukan pengejaran, pelaku malah ditemukan menabrak sebuah mobil di jalan depan Banjar 1 Jimbar. Aparat kepolisian yang mendatangi lokasi tabrakan akhirnya mengamankan pelaku.
Meski sudah ditangkap polisi, bule gondrong itu sempat melawan dan mencoba melarikan diri saat menjalani perawatan luka akibat kecelakaan yang dialaminya. Dari hasil interogasi, pelaku juga pernah 3 kali melakukan penggelapan dengan modus menyewa sepeda motor melalui temannya dan membawa lari kendaraan tersebut. Aparat kepolisian tidak bisa menahan pelaku karena yang bersangkutan hanya dijerat pasal tindak pidana ringan dengan ancaman hukumannya 3 bulan penjara. Ini juga hasil kerjasama dengan pihak Polsek Denpasar Selatan, di mana diketahui yang bersangkutan melakukan tindakan pencurian di salah satu archery di Sanur. Pemirsa, aparat Polresta Jayapura Kota berhasil mengamankan seorang guru SMP yang diduga melakukan pencabulan terhadap muridnya sejak tahun 2023 hingga Desember 2024. Diketahui aksi guru tersebut telah dilakukan kurang lebih sebanyak 10 kali. FB, seorang guru SMP yang ada di distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, diamankan aparat karena diduga melakukan tindakan pencabulan terhadap muridnya. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan perilaku sang guru kepada aparat karena sering menjadi korban pencabulan oleh FB. Dari data penyelidikan, pelaku FB melakukan aksi pencabulan kurang lebih sebanyak 10 kali terhadap korban, yang mana salah satu aksinya pernah dilakukan di dalam ruang kelas. FB juga mengancam korban jika tidak memuaskan hawa nafsunya akan diberikan nilai buruk dan tidak naik kelas. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Victor D. McBone mengatakan kasus pencabulan tersebut sudah masuk dalam tahap pengumpulan berkas dan akan dilanjutkan ke pihak kejaksaan. Atas tindakannya, FB terancam hukuman pidana 15 tahun penjara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ivan Sugiamto, pelaku perundungan atau persekusi terhadap siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya Rabu siang. Oleh Jaksa Penuntut Umum, Ivan didakwa melakukan pidana kekerasan terhadap anak serta perbuatan tidak menyenangkan. Ivan Sugiamto akhirnya didudukan ke kursi pesakitan di ruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya Rabu siang. Pria 38 tahun ini menjalani sidang dakwaan yang dibacakan Ida Bagus Putu Widiana, Kasipidum Kejari Surabaya yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum. Dalam surat dakwaannya, perkara perundungan bermula saat terdakwa Ivan mendatangi SMA Kristen Gloria II Surabaya di Jalan Kedung Tarukan Baru, Surabaya pada 21 Oktober 2024 lalu. Ivan mendapat aduan dari Divi, teman sekolah EL, anak terdakwa. Sebelumnya EL dan Divi mendatangi sekolah berniat menyelesaikan masalah bullying karena disebut anjing pudel oleh ET. Saat itu EL dan Divi bertemu dengan Ira Maria ibu ET hingga berujung saling mengadu kepada orang tua. Mendapat aduan tersebut, terdakwa warga Jalan Kalijudan tersebut mendatangi sekolah. Terdakwa yang tersulut emosi langsung menyuruh ET untuk meminta maaf, sujud serta menggonggong, bahkan terdakwa juga menghalangi Wardanto, orang tua ET saat berusaha membangkitkan ET dari sujud. Menurut Ida Bagus Putu Widiana, atas perbuatannya Jaksa Penuntut Umum mendakwa perbuatan Ivan dengan pidana kekerasan terhadap anak. Sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 336 ayat 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Membacakan sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan perkara Ivan Sugiamto. Mungkin teman-teman media, Bapak Ibu sekalian sudah melihat dan mendengar secara langsung. Tentunya di sana sudah bisa dilihat terkait dengan pasal-pasal yang kami dakwakan terhadap saudara terdakwa Ivan Sugiamto, yaitu yang pertama terkait dengan dakwaan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kami terima kasih teman-teman media terkait dakwaan, tentunya sebagai upaya hukum saja sih kami mengajukan eksepsi. Kita sih sudah mendengar sama-sama, tadi ada 2 dakwaannya, pasal 335 dan satunya perlindungan anak. Udah kita lihat proses persidangan selanjutnya. Menurut saya sih seperti itu. Sudah ada gambaran nanti seperti apa saksinya? Kenapa? Sorry? Sudah ada gambaran saksinya seperti apa kan? Nanti kami uraikan minggu depan. Ada upaya untuk mengajukan penangguhan penahanan? Sejauh ini kami masih belum berpikir untuk mengajukan penangguhan penahanan. Kita menghormati proses persidangan saja. Sementara,
Billy Handiwianto, kuasa hukum Ivan, menyatakan akan mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa. Pihaknya mengaku akan mendalami surat dakwaan jaksa. Sebelumnya, jagat dunia maya dihebohkan dengan rekaman aksi perundungan yang dilakukan Ivan Sugamto. Perkara ini menjadi perhatian masyarakat karena terjadi di lingkungan sekolah hingga menyeret terdakwa ke meja hijau. Pemirsa, gagal mendaftar seleksi nasional berdasarkan prestasi untuk masuk perguruan tinggi, ratusan siswa-siswi SMK Negeri 10 Medan gelar aksi di halaman sekolah. Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara akan melayangkan surat ke Kementerian Pendidikan dan berharap para siswa bisa ikut mendaftar melalui jalur prestasi tersebut. Persoalan pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi untuk bisa masuk perguruan tinggi terus terjadi di Medan. Ratusan siswa-siswi sekolah menengah kejuruan negeri 10 Jalan Cik di Tiro, Medan dikabarkan gagal mendaftar melalui jalur prestasi ini. Kegagalan terjadi diduga kesalahan operator sekolah yang telat menginput data siswa-siswi yang berprestasi. Sebanyak 140 siswa-siswi menggelar aksi di halaman sekolah dengan membawa poster dan spanduk yang bertuliskan tuntutan mereka agar bisa mendaftar seleksi nasional berdasarkan prestasi untuk masuk perguruan tinggi. Para pelajar kelas 12 ini kecewa terhadap sekolah yang telat menginput data mereka yang ingin mendaftar ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Sehingga keseluruhan siswa dipastikan gagal mengikuti jalur prestasi. Ratusan siswa ini juga menganggap adanya kelalaian sekolah yang tidak memasukkan data siswanya di pangkalan data sekolah dan siswa menjadi penyebabnya. Bernadetta, siswa kelas 12, mengungkapkan dirinya bersama rekannya sebelumnya sudah memberikan sejumlah syarat untuk segera diinput operator agar bisa mendaftar ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Namun, pihak sekolah selalu memberikan alasan yang tidak jelas, hingga akhirnya pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi ditutup. Jadi gini, kan kalau kami menggunakan jalur e-raport, sedangkan jalur e-raport itu kalau dari mereka dibilang jalurnya lebih mudah, karena tinggal tarik data nilai dari sistem Dapodik ya kan. Nah, namun mereka setiap kami nanya gitu, kami datang kemarin saya datang di tanggal 31, di jam 11 atau jam 12 gitu datang ke sana untuk menanyakan apakah data kami udah disampaikan finalisasi, terus datang dengan operator PDSS-nya, dia bilang, tenang aja nak, udah saya urus, soalnya lagi diprogres. Sedangkan itu sudah jam 12 siang ya kan Bu, penutupan di jam 3. Terus saya datang lagi di jam 2 lewat, terus dia bilang, sabar ya nak, soalnya masih error, masih ini, masih itu, dan banyak alasannya. Terus kami tunggulah dia di ruangan itu, lalu dia langsung bilang kayak gini, nak, bentar ya, ibu ada urusan, keluar dia. Terus kami tungguin di depan. Sementara itu, Kasih SMK Wilayah 1 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Duta Shailendra, yang turun langsung ke sekolah mengungkap kesalahan yang terjadi diduga dilakukan operator sekolah. Dirinya mengungkapkan pihak sekolah telat menginput seluruh data siswa-siswi sehingga waktu pendaftaran yang ditentukan sudah habis. Duta menambahkan pihaknya akan mengirimkan surat ke Kementerian Pendidikan mengingat kesalahan seperti ini terjadi di beberapa sekolah di Sumatera Utara. Dirinya berharap kementerian dapat membuka kembali pendaftaran agar para siswa-siswi bisa mengikuti seleksi perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Keterlambatan orang ini masuk pada saat masuk rame-rame di hari terakhir. Jadi di hari terakhir si petugasnya mengentrikan data di hari terakhir, tentunya pada saat injury time ini kan bahaya. Oleh sebab itu saya melihat ini satu hal yang ini juga harus dicarikan solusinya. Walaupun ceritanya ini masalah yang merugikan siswa peserta didik, saya bilang saya berpihak kepada mereka siswa peserta didik. Hingga saat ini ratusan siswa sekolah menengah kejuruan negeri 10 Medan masih menggelar aksi demo di lapangan sekolah untuk meminta kejelasan dari pihak sekolah. Dan sehingga saat pihak kepala sekolah tidak ada di tempat saat akan dimintai keterangan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jemtiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.